Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan-rekan yang menyaksikan video ini dianugerahi kesehatan, kebaikan, dan kelancaran selalu ya. Baik, momen-momen kali ini membahas soal pentingnya pendekatan historis di dalam ilmu ekonomi. Jadi ya, kalau kita membaca literatur-literatur pengantar teori ekonomi atau mazhab-mazhab di dalam ilmu ekonomi, biasanya akan ada satu bab khusus atau satu subbab khusus ya, yang memang membahas mengenai pendekatan sejarah ya. Jadi pendekatan sejarah memang sudah diakui ya menjadi salah satu pendekatan atau salah satu aliran di dalam ilmu ekonomi, terlepas dari bagaimana posisi akademik kita terhadap pendekatan sejarah itu sendiri ya. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita bicara dalam konteks perkembangan ilmu ekonomi di Indonesia ya, ada ahli memang seperti eh, Tae Kian Wee misalnya ya, yang dia sejak tahun 1990-an dia pernah nulis ya, dan cukup menyesalkan kenapa ekonom di Indonesia kurang memberikan perhatian terhadap pendekatan sejarah. Ada juga misalnya Profesor Dawam Raharjo misalnya, yang juga menyayangkan kenapa pendekatan historis kurang mendapat perhatian misalnya. Padahal ya, pendekatan historis ya memang akan membantu ilmu ekonomi ya di dalam merumuskan berbagai macam hasil penelitian ya, secara lebih detail itu dan kontekstual gitu. Nah, sebetulnya ya rekan-rekan sekalian ya, bisa dibilang bahwa pendekatan historis ya di dalam ilmu ekonomi merupakan reaksi kritis terhadap pendekatan klasik ya, yang memposisikan berbagai macam rumusan-rumusan teori ekonomi layaknya suatu hukum gitu yang bersifat universal. Nah, jadi ya cara pandang para aliran klasik tadi ya memang berangkat dari logika yang bersifat deduktif analitis ya. Jadi cara pikir yang deduktif itu mengambil suatu premis yang dalam tanda kutip sudah diakui secara umum ya, postulat-postulat yang diakui secara umum untuk ditarik kesimpulannya untuk hal-hal yang memang lebih khusus gitu. Jadi seolah yang umum tadi berlaku untuk banyak hal, banyak kasus yang partikular gitu ya. Nah, misalnya gini ya, saya ambil contoh misalnya ya, kalau kita mengacu pada pemikiran klasik ya, pemikiran ekonomi klasik ya. Misalnya gini, mekanisme mekanisme pasar bebas misalnya dianggap menjadi suatu resep mujarab ya, yang berlaku untuk semua kondisi misalnya. Termasuk ya untuk di negara-negara berkembang misalnya. Padahal ya kalau kita berpikirnya lebih kontekstual dan historis ya, setiap negara gitu atau setiap wilayah ya memang mempunyai perjalanan historisnya masing-masing gitu atau yang berbeda-beda gitu, yang memunculkan kompleksitas persoalan yang berbeda juga gitu. Implikasinya adalah bahwa yang memerlukan rumusan-rumusan pemecahan berbagai persoalan yang tidak bisa sepenuhnya disamaratakan juga. Nah, itu ya gambaran singkatnya ya. Jadi ya rekan-rekan sekalian ya, sebetulnya ya pendekatan historis yang memang berangkat dari logika yang bersifat induktif itu ya sebetulnya ya bisa membantu atau bisa membuat atau bisa memacu ya para ahli ilmu ekonomi ya untuk lebih berpikir secara kreatif lah, dan bahkan ya mungkin bisa terlibat dalam perbincangan teoritis ya yang lebih luas. Mengapa saya mengatakan bahwa bisa memacu para ekonom untuk berpikir secara kreatif ya? Jawabannya ya sederhana ya rekan-rekan sekalian. Alih-alih para ekonom itu ya terpaku pada teori-teori yang mapan di barat ya untuk misalnya ya menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi, misalnya ya kita ambil contoh kasus misalnya di Indonesia gitu. Dengan gaya berpikir historis ya, mereka ya bisa menantang diri mereka sendiri untuk membuat rumusan-rumusan
katakanlah pemecahan berbagai macam persoalan, nah, dengan kondisi empiris yang ada di Indonesia yang bisa juga gitu ya, membuat atau menghasilkan suatu rumusan teoritis gitu ya, yang lebih katakanlah baru atau berbeda dengan aliran-aliran mainstream gitu. Jadi pendekatan historis itu kan memang lebih memandang bahwa pengalaman atau suatu fenomena memang lebih bersifat individual dan unik ya. Jadi ya penyelesaiannya juga memang, unik juga gitu kan. Nah, jadi sebetulnya ya bisa memancing atau menantang ya para ilmuwan ekonomi untuk berpikir lebih kreatif dan mengembangkan teori-teorinya sendiri gitu ya. Ya walaupun jelas ya memang sebuah teori ya pasti lahir dari pergumulan teori-teori yang sebelumnya lebih dulu ada kan. Nah, seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Pendekatan historis juga ya di dalam ilmu ekonomi ya akan membantu menjelaskan ya, misalnya oleh akan membantu menjelaskan apa yang disebut oleh ahli ya sebagai dinamika ekonomi ya. Jadi ya kalau teman-teman misalnya baca misalnya tulisan Baumol ya yang dia pernah menulis soal ekonomi dinamis ya. Dia ya pernah ngomong bahwa yang namanya dinamika ekonomi ya, yang namanya dinamika ekonomi adalah suatu pembahasan ya yang membahas persoalan fenomena ekonomi dan mengacu juga kepada hal-hal yang melatar belakangnya. Nah, hal-hal yang melatar belakangnya hal-hal yang melatar belakangi inilah ya yang di situ peranan perspektif historis akan sangat membantu ya. Cara pandang tadi ya memiliki suatu konsekuensi kan bahwa suatu fenomena ekonomi dia tidak berdiri sendiri gitu atau tidak terpisah dengan eh, fenomena yang melatar belakanginya gitu. Apalagi misalnya ya dengan eh, ketika seorang ekonom gitu memiliki cara berpikir yang struktural gitu. Jadi cara berpikir yang struktural itu ya yang memandang suatu peristiwa gitu merupakan hasil pergumulan rentan waktu yang panjang ya. Jadi ya struktural juga itu kan masalah struktural juga itu kan menjadi esensi penting di dalam perkembangan ekonomi kan dan banyak menentukan soal masalah-masalah ekonomi juga. Jadi ya di situ pendekatan historis memang akan sangat membantu ya, termasuk dalam soal memberikan rumusan-rumusan yang lebih detail, lebih kontekstual ya, dan lebih memacu ya, para ilmuwan ekonomi ya, atau ekonom untuk berpikir secara kreatif ya, karena menantang para ekonom tadi untuk mengembangkan teori-teorinya sendiri gitu, yang lebih kontekstual tadi itu. Itu gambaran singkat dari saya. Terima kasih. Wassalam.